Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala Waalaikumsalam. puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan mempresentasikan hasil diskusi kami meskipun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tumbukan dan impuls. Timeline kita di sini adalah pengertian tumbukan dan jenis-jenis, lalu ada pengertian impuls, lalu hukum kekekalan momentum, contoh-contoh soal dan penutup. Pengertian tumbukan itu adalah merupakan proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum proses. Tumbukan ini terjadi ketika dua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu bertabrakan satu sama lain hingga menyebabkan perubahan momentum dan energi. Momentum merupakan ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Jadi di sini jenis-jenis tumbukan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Apa maksudnya? Berarti tumbukan yang terjadi ketika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Kita bisa tuliskan dalam rumus terbagi menjadi dua, yaitu adalah hukum kekekalan energi kinetik berupa setengah M1 kali V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V aksen 1 kuadrat ditambah setengah M2 V aksen 2 kuadrat. Atau juga bisa kita tuliskan dalam hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 sama ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 dikali V2 aksen. Maksud dari sini adalah M1 itu adalah massa benda, M2 adalah massa benda yang kedua. M1 adalah massa benda pertama, M2 yaitu massa benda yang kedua, V1 artinya massa benda satu sebelum tumbukan, V2 yaitu massa benda 2 sebelum tumbukan, V aksen 1 berupa massa benda 1 setelah tumbukan, dan V aksen 2 yaitu massa benda 2 setelah tumbukan. Jenis-jenis tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik yang sebelum terjadi tumbukan. Di sini rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, di mana M1 itu yaitu massa benda pertama, M2 massa benda kedua, V1 itu massa benda 1 sebelum tumbukan, V2 massa benda 2 sebelum tumbukan, V aksen 1 yaitu massa benda setelah tumbukan, V aksen 2 yaitu massa benda setelah tumbukan. Lalu yang ketiga ada tumbukan tidak lenting, yaitu pengertian tumbukan tidak lenting adalah jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Rumus tumbukan tidak lenting yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 tutup kurung V aksen, di mana M1 adalah benda pertama, M2 adalah massa benda kedua, V1 massa benda pertama sebelum tumbukan, V2 massa benda kedua sebelum tumbukan, dan V aksen adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Dari contoh-contoh tumbukan, saya bisa memberikan contoh lenting sempurna, yaitu ketika bola biliar bertumbukan dengan bola lain di meja biliar. Contoh tumbukan lenting sebagian yaitu sebuah bola kasti yang terjatuh dari atas meja. Buat tumbukan tidak sempurna yaitu adalah kecelakaan mobil.
Selanjutnya, pengertian impuls. Impuls merupakan hasil kali dari gaya total dengan selang waktu. Impuls merupakan besar vektor yang arahnya sama dengan gaya total itu sendiri. Satuan yaitu SI untuk impuls adalah Newton second atau NS. Besaran impuls dapat berperan untuk melihat perbedaan fisika antara momentum dan energi kinetik karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan momentum. Rumus impuls yaitu delta V sama dengan F dikali delta T, yang mana delta P yaitu perubahan momentum, kalau F itu adalah gaya yang bekerja, delta T adalah selisih waktu. Selanjutnya yaitu adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum merupakan jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Berarti yang dimaksud adalah P sebelum sama dengan P sesudah. Artinya PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Bisa kita jabarkan menjadi MA dikali VA ditambah MB dikali PB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Ini ada soal dan solusi dari tumbukan tidak lenting sempurna. Itu sebuah kereta mainan bermasa 2 kilo bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second. Kereta lain bermasa 3 kilo bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah tumbukan, kedua kereta bergerak bersama. Berapa kecepatan mereka setelah tumbukan? Ini ada soal dan solusi dari tumbukan tidak lenting sempurna. Itu sebuah kereta mainan bermasa 2 kilo bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second. Kereta lain bermasa 3 kilo bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah tumbukan, kedua kereta bergerak bersama. Berapa kecepatan mereka setelah tumbukan? Sini ada rumus dari tumbukan tidak lenting yaitu M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 tutup kurung kali V aksen. Hasil dari solusi ini adalah 0,4. Contoh soal hukum kekekalan yaitu sebuah bola A dengan massa 2 kilo bergerak dengan kecepatan 6 meter per second ke kanan. Bola A bertumbukan dengan bola B memiliki massa yaitu 3 kg dan diam. Setelah tumbukan, kecepatan bola A adalah V aksen 1 sama dengan 2 meter per second ke kanan. Di sini diketahui M1 3 kilo, V1 6 meter per second, kemudian massa benda kedua 3 kilo, untuk V2 benda kedua yaitu 0, itu sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali V aksen 2, yaitu mendapatkan hasil 2 dikali 6 12, 3 kali 0 0, 12 ditambah 0 12, 2 dikali 2 4, 3 dikali V aksen 2 yaitu 3 V aksen 2. Di sini mendapatkan hasil 3 V aksen 2 sama dengan 8 V aksen 2, 8 per 3 meter per second atau 2,67 meter second ke kanan. Nah, contoh soal impuls yaitu sebuah bola dengan massa 2 kg sedang diam. Bola tersebut kemudian didorong dengan gaya sebesar 10 Newton selama 3 detik. Berapa perubahan momentum yang terjadi kepada bola? Di sini diketahui gaya sama dengan 10 N dan waktu atau delta T sama dengan 3 detik. Kita langsung masukkan ke dalam rumus, berarti delta P sama dengan F dikali delta T, berarti 10 dikali 3 sama dengan 30. Maka perubahan momentum adalah 30 kg meter per second. Demikian presentasi dari kami mengenai tumbukan dan impuls. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.